Saat kekerasan dan kepedihan memenuhi dunia, saat kebencian menguasai kehidupan, fajar yang baru sudah reka. Kita dasari kebaktian ini dengan pengakuan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi,
yang damainya melingkupi semesta, kini dan selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Sungguh tidak terasa kita saat ini sudah sampai pada Minggu Advent yang keempat. Dan pada Minggu Advent yang keempat ini gereja merenungkan kisah Maria, Sang Ibu Yesus. Di dalam keterkejutannya pada anugerah Allah, yakni tanggung jawabnya untuk mengandung juru selamat. Maria justru menatap kehidupannya dengan penuh pengharapan. Ia takjub akan cinta kasih Allah dan rindu untuk memuliakannya. Bahkan ia bersama kerabatnya Elizabeth yang juga sedang mengandung di dalam kemandulannya begitu yakin bahwa mereka berdua terlibat di dalam pekerjaan Allah. Dengan penuh keyakinan, Maria menerima rencana Tuhan walaupun dirinya penuh keterbatasan. Dan sebagai bukti bahwa ia mengasihi Allah yang telah berbuat baik kepada umatnya. Ku berserah kepada Allah.
Saat kita menyongsong hari Tuhan, saat Sang Sumber Kasih hadir di tengah dunia ini, marilah kita berefleksi sejenak. Apa yang sudah kita lakukan di dalam masa-masa penantian ini? Sudahkah kita memiliki iman seperti seorang Maria yang tetap memuliakan dan membesarkan nama Tuhan, walau rancangan Tuhan di luar dugaannya? Dalam keadaan tersulit dan terhimpit, apakah kita mampu terus berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan, serta membuktikan bahwa kita mengasihi Dia yang selalu setia mengasihi kita? Kita ambil waktu sejenak, kita merenungkannya dan memeriksa diri kita masing-masing. Ampunilah kami ya Allah, Sang Sumber Kasih. Kami rindu untuk mewujud nyatakan kasih di masa-masa penantian ini. Di dalam kasih-Mu kami memohon. Amin. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21 berkata, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah
yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita saling bersalaman dengan sukacita menyatakan syukur kita atas kasih karunia Allah kepada kita. Pada bintang nyata karyanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, seandainya saja kami memandang hidup kami dengan mata rohani, sesungguhnya kami punya alasan yang kuat untuk selalu bersyukur dan berterima kasih. Sebab dengan mata rohani kami bisa mengalami bagaimana Engkau adalah Allah yang berkuasa, penuh kasih dan selalu peduli. Karena itu, di hadapan-Mu yang penuh kasih dan maha tahu, kami mau mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami bersyukur di Minggu Advent yang keempat ini. Kami boleh bersama-sama bersyukur kepada Bapa dan diajak untuk belajar dari Maria yang memiliki kasih yang sempurna dan itu dibuktikan lewat pengorbanannya. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk mengerti dan meneladani sikap Maria, sehingga sebagaimana Engkau baik dan mengasihi kami bisa membalas kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Suara siapa itu? Dari mana suara itu datang? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah arti dari salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Benarkah itu? Hei, bukankah itu Maria? Sepertinya bukan. Sebentar, itu Maria. Cuma dia terlihat agak pucat. Iya, itu Maria. Apa yang terjadi padanya? Mari kita lihat lebih dekat. Ada apa dengan dirinya? Mungkin dia sedang sakit. Sepertinya. Maria, kenapa engkau? Apa yang terjadi? Mukamu pucat, badanmu terlihat
lesu. Tanganmu dingin. Aku tidak apa-apa. Benar? Sini. Aku tidak apa-apa. Maria, benarkah? Apa yang terjadi? Tidak tahu. Kenapa? Ada apa dengan dirinya? Diri siapa? Maria, Maria. Apa? apa yang dirasakan tadi? Tadi dia sedang mual, pucat, Pucat. badannya lesu. Ada apa? Bukankah itu Apa? dia terlihat seperti Seperti apa? orang yang mengandung? Mengandung? Tidak mungkin. Dia- Tidak mungkin dia mengandung. Dia kan belum menikah. Tapi dia pucat. Mungkin dia sedang sakit. Tapi tidak. Berbeda dengan orang sakit. Dia lebih terlihat seperti orang mengandung. Mengandung. Iya. Dan dia baru bertunangan. Pertunangan. Apa mungkin dia... Tidak. Ini zina. Ya, dia mungkin melakukan zina. Tapi tunggu dulu. Mungkin dia sedang sakit. Berbeda. Itu lebih ke mengandung. Pasti zina. Sepertinya dia melakukan zina. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo kita Ayo. beritahu pada yang lain. Ayo. Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku bahkan belum bersuami. Yusuf belum menjadi suamiku. Apa kata orang-orang nanti? jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku
Lalu malaikat itu pergi meninggalkan dia. Maria bersukacita menerima anugerah dari Allah, dan ia akan melaksanakan tanggung jawab itu. Namun Maria mengalami duka cita, kesedihan, berada di lingkungan yang sulit karena tahu bahwa ia hamil. Beban besar yang dibawa oleh Maria, ia mencoba untuk menyendiri dan menguatkan hatinya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan menghadapi orang-orang? Bagian terburuknya, Yusuf akan meninggalkanku. Tapi aku harus menjalani tugas ini. Aku akan menanggung beban ini. Aku yakin Tuhan menguatkan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Maranatha. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada seorang pemuda yang sedang jatuh cinta dan berkirim pesan pendek kepada kekasihnya. Dia tulis begini, kira-kira bunyinya: "Sayang, malam minggu nanti aku pasti akan apel ke rumahmu. Seandainya kamu di atas gunung, gunung pasti aku daki. Seandainya kamu ada di dalam samudra, samudra itu juga aku akan selami. Seandainya ada badai bergelora, aku akan lewati demi ingin berjumpa." Terus di bawahnya dia tulis NB, kalau nanti malam minggu nggak hujan. Saudara-saudara, ilustrasi ini hendak menjelaskan, kadang-kadang orang Kristen juga gampang sekali ngomong, saya sayang Tuhan, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi ada syaratnya. Kalau begini. Nah, hari ini kita mau diajar oleh Tuhan bagaimana teladan Maria yang ketika mengatakan dirinya itu mencintai Tuhan, dia betul-betul membuktikan kasihnya yang sempurna itu kepada Tuhan. Kita mau belajar bagaimana Maria berani mengambil resiko menjalani narasi yang sebetulnya lebih tepat disebut sebagai tragedi daripada sukacita. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab yang tadi divisualisasikan, kita mendapat gambaran tentang siapa Maria. Dalam ayat ke-26 dikatakan dia berasal atau berada di daerah Nazaret. Nah, kalau bandingannya sekarang, Nazaret itu bukan Jakarta, bukan Bogor, bukan Bandung, bukan Jawa.
Nazaret itu satu tempat kecil yang tidak terkenal, dan orang tidak pernah berharap atau berpikir dari Nazaret itu akan muncul Mesias atau Juru Selamat. Tidak terkenal sama sekali. Maria berasal dari tempat yang tidak ternama, dan Maria sesungguhnya manusia biasa yang tidak punya keistimewaan seperti malaikat misalnya. Dia sama seperti saya, sama seperti saudara-saudara. Nah, dalam keadaan seperti itu saudara-saudara, dalam ayat 28 dikatakan malaikat masuk ke rumah Maria dan berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Saudara-saudara, saya menggambarkan Maria ini juga saudara-saudara. Kita biasa, kita manusia. Kita tidak punya alasan untuk bermegah di hadapan Allah. Tetapi dalam keseharian kita menemukan berkali-kali Allah melalui berbagai macam peristiwa atau malaikat datang dan berkata, "Salam, hai engkau yang mendapat kasih karunia, Tuhan menyertai kamu." Salam, hai engkau yang mendapat kasih karunia, Tuhan menyertai kamu. Tuhan menyertai keluargamu, Tuhan menyertai bisnismu, Tuhan menyertai kehidupan rumah tanggamu, Tuhan menyertai anak-anakmu, Tuhan hadir dalam keseharianmu. Saudara-saudara, Maria terkejut dan pengen tahu arti salam itu. Lalu malaikat itu bilang, "Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dan ini berita yang sangat baik, berita besar, berita yang menjadi sumber segala pengharapan berabad-abad yang dimiliki umat Israel. Jadi saudara-saudara, konteks ayat ini turun ketika umat Israel itu berada dalam situasi yang betul-betul merindukan Mesias. Jadi dari abad ke abad mereka itu ditanamkan keyakinan bahwa kehidupan mereka itu akan berubah tatkala Mesias nanti akan lahir. Tatkala Mesias nanti akan diutus oleh Allah. Dialah pribadi yang akan membebaskan mereka dari penderitaan, dan saat itu pribadi yang akan menolong mereka keluar dari penindasan bangsa Roma. Kira-kira begitu. Nah, jadi saudara bisa bayangkan berita yang dinantikan berabad-abad oleh seluruh umat Allah, kemudian itu diberikan kepada Maria. Dia yang harus menanggung atau memikul harapan mesianik yang dihidupi berabad-abad lamanya. Dalam pengertian seperti itu, saudara dan saya mengerti ketika malaikat bilang begini, "Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus." Sampai sini tidak ada sesuatu yang berbeda. Walaupun di dalam pergumulannya tadi Maria juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi saudara-saudara, beritanya berlanjut. Laki-laki itu akan menjadi besar, disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saudara-saudara, ibu-ibu, mumpung kemarin baru merayakan hari apa? Hari Ibu. Seandainya nih ibu-ibu belum menikah, sebagai bagian dari umat Israel yang menantikan Mesias yang akan diutus Allah, lalu berada dalam posisi seperti Maria. Ibu dapat kasih karunia di hadapan Allah. Ibu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Yesus, dan dialah yang menjadi penyelamat umat Allah. Kira-kira rasanya gimana, Bu? Gimana? Dengar tadi ya, seperti kesamber. Loh, kenapa kesamber petir?
lebih cenderung kaget senang, takjub, atau kaget takut dulu? Jadi visualisasi tadi menurut saya lebih tepat untuk menolong kita memaknai teks ini. Jangan dipikir ketika mendengar berita dari malaikat lalu Maria langsung bahagia, lalu Maria langsung sukacita, lalu Maria itu tidak memiliki ketakutan, kekagetan, atau dalam bahasa ibu seperti tersambar petir. Jangan. Saudara-saudara bisa bayangkan konsekuensi yang mungkin dipikul Maria. Kalau tadi dikatakan mungkin Yusuf akan meninggalkanku, itu benar, Alkitab mencatat itu. Dalam paralel Injil yang lain dikatakan kalau Yusuf ingin meninggalkan Maria dengan diam. Dalam konteks saat itu memang orang yang sudah bertunangan itu setengah atau 50% bakal berumah tangga. Sudah resmi kira-kira. Tetapi saudara-saudara, Yusuf punya pikiran yang tidak-tidak karena dia belum diizinkan untuk bersetubuh dengan Maria, tapi kok mendengar Maria sudah hamil, meninggalkan. Saudara-saudara yang berharap dapat jodoh bisa membayangkan betapa kecewanya ketika saudara ditinggalkan orang yang saudara cintai. Ada orang yang sampai saat ini gak bisa move on dan betul-betul menderita karena orang yang dicintainya pergi dan menikah dengan orang lain. Maria mungkin menanggung resiko itu. Tapi saudara-saudara, itu bukan yang terburuk. Resiko terburuk salah satunya adalah mereka berdua akan ditangkap dan dirajam sampai mati. Ketika orang kedapatan berzina dan buktinya sudah ada karena belum menikah tetapi sudah hamil, maka masyarakat bisa menghakimi, mencibir, dan itu yang membuat mereka kemudian mengungsi karena ingin menyelamatkan diri. Karena berita Natal yang mereka dengar dari malaikat sebetulnya lebih dekat dengan aib untuk kehidupan mereka. Saudara-saudara, Maria dengan mahasiswa tadi dengan tepat, saudara kita menggambarkan Maria ketakutan, Maria tertekan, Maria menangis, Maria bingung harus melakukan apa tatkala dia mendapat berita bahwa dia harus mengandung bayi Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, maka Maria secara manusiawi bertanya, bagaimana hal itu mungkin sementara aku belum bersuami? Apa kata masyarakat? Apa yang harus kami perbuat kalau kami dianggap berzina? Bagaimana saya kuat kalau saya harus ditangkap dan dianiaya? Apa yang harus saya perbuat untuk memberitahu Yusuf tunanganku sementara dia adalah laki-laki baik yang tulus hatinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa saudara tambah. Yang jelas di dalam kemanusiaannya Maria betul-betul bergumul hebat dan dia hampir-hampir tidak sanggup menanggung resiko besar yang harus dia tanggung secara manusiawi. Nah, saudara-saudara, yang menarik saudara-saudara, dalam ayat 35 dikatakan, malaikat berkata kepada Maria yang galau, yang bimbang, yang cemas, yang khawatir, Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dalam bahasa lainnya itu akan melingkupi engkau, akan memeluk engkau, akan menguasai seluruh hidupmu. Nah, saudara-saudara, ini bagian yang menarik yang menolong kita untuk mengerti kenapa Maria kemudian membuktikan cintanya kepada Allah dan mengambil resiko yang tidak mudah. Karena Allah yang memberi kepercayaan
Karena Allah yang mengasihi Maria adalah Allah yang sama yang akan menolong, memperlengkapi, memampukan Maria untuk menjadi bunda atau orang tua dari Yesus. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Saya dan saudara-saudara tentu saja bukan Maria, sebab hanya ada satu Maria di dunia, dan Maria yang pagi ini kita renungkan bersama-sama. Tetapi saya dan saudara-saudara dalam kadar tertentu diminta untuk menjadi seperti Maria, yang boleh mendapatkan kasih karunia Allah dan perlu untuk menanggung resiko menyalurkan kasih karunia itu kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus dalam kehidupan kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara-saudara. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dipanggil seperti Maria, sebab dalam kemanusiaan, kesederhanaan, dan keberadaan kita masing-masing, kita diberikan kasih karunia oleh Allah. Bukankah Allah di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara adalah Allah yang selalu mengasihi, selalu menyertai, selalu menuntun rumah tangga, anak, orang tua, pasangan, bisnis, pekerjaan, studi saya dan saudara-saudara? Bukankah Allah itu adalah Allah yang ketika kita tidak sadar menjalani hidup biasa-biasa, tiba-tiba Dia mengintervensi kehidupan kita, dan seperti malaikat datang kepada Maria, Dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, engkau mendapat penyertaan Tuhan." Nah, saudara-saudara, ini yang pertama-tama hendak Tuhan tanyakan di minggu Advent yang keempat ini. Apakah saudara-saudara merasakan penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara hari lepas hari? Yang kedua, penyertaan dan kasih setia Tuhan itu, saudara-saudara, tidak selalu hadir lewat hal yang mudah. Kadang-kadang sesuatu yang kita pikir beban, sesuatu yang kita anggap sebagai kesulitan, sesuatu yang menurut kemanusiaan kita bilang, "Tuhan, aku udah gak kuat menjalani masalah ini. Aku gak sanggup harus menanggung aib secara manusia ini. Aku udah gak kuat. Sampai berapa lama aku gagal dan tidak tahu bagaimana jalan keluar untuk pergumulan ini." Sama seperti Maria. Saudara-saudara, kalau kita tahu Allah kita itu adalah Allah yang yang kasihnya tidak gampangan, maka kita tidak boleh berpikir kalau kita disayang atau dikasihi Tuhan, kita selalu mendapat sesuatu dengan gampang. Tidak boleh. Tidak boleh orang-orang GKI misalnya meyakini kalau kamu ikut Yesus, semua sakit pasti sehat, semua masalah pasti beres. Kamu gak bisa miskin, kamu gak bisa bergumul. Itu gak ada di Alkitab. Saudara bisa bayangkan, penyelamat ketika lahir melalui Maria, itu peristiwa besar. Dan peristiwa besar itu tidak pernah akan didapat oleh manusia dengan gampang. Betul gak? Misalnya dalam bahasa Inggris ada istilah no pain, no gain. Jarang saya menemukan ada orang yang berhasil hidupnya itu orang yang tidak pernah berjuang. Gak pernah. Kecuali mungkin dia dapat warisan dari orang tuanya. Iya gak? Nah, sama dengan itu, ketika dalam keseharian saudara-saudara mengalami beban, pergumulan, persoalan yang saudara tidak kuat untuk menanggungnya seperti Maria, jangan cepat-cepat kemudian berpikir Allah tidak ada. Jangan cepat-cepat berpikir saya nggak sanggup melewatinya. Jangan cepat-cepat katakan bagaimana ini bisa lewat. Jangan. Bisa jadi saudara-saudara melalui dan di dalam masalah berat itu, lewat pergumulan yang hebat itu, Allah di dalam Yesus akan lahir di hidup saudara, dan saudara menjadi pengantara kelahirannya. Saya mengenal orang-orang yang begitu lepas dari masalah berat, penyakit yang tidak tersembuhkan,
sembuh, dia kemudian bisa bersaksi, Yesus ada di hidupku karena masa-masa berat yang aku alami bisa aku jalani, misalnya. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Jangan pernah bergantung pada kemanusiaan kita. Kalau Maria memilih pertimbangan-pertimbangan kemanusiaannya, Maria punya alasan kuat untuk lari, untuk menolak, dan untuk berhenti. Di akhir narasi tadi, saya ikut larut menghayati dan ikut nangis. Maria bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Apa artinya hamba? Kalau dalam bahasa Indonesianya sebetulnya budak, betul ya? Sebetulnya saya budak. Dan apa fungsi budak atau tugas budak? Mengikuti semua yang dikehendaki oleh Tuhan. Dengan kata lain, sebetulnya Maria ingin bilang, sebetulnya kalau boleh milih aku nggak sanggup, aku nggak kuat, aku nggak mau. Tapi aku tahu siapa aku. Aku ini hamba. Tidak ada tugas lain dari seorang hamba selain menjalani apa yang ditetapkan oleh tuannya. Dan saudara-saudara, Maria menghayati dia itu hamba, tapi hambanya Tuhan. Dia budak, tapi budaknya Tuhan. Saudara-saudara, misalnya nih ya, saudara tadi pagi mau ke gereja bilang ke mbak atau bibi di rumah, Bi, saya mau keluar ke gereja, tapi pulang nanti agak siang karena mau ke rumah adik dulu. Nanti pulang kira-kira jam 12, kami makan di rumah. Tolong Bi, masak sayur lodeh sama apa yang enak misalnya? Sayur lodeh, ikan asin, sambal sama ayam goreng pakai apa bumbu tuh ya. Kami jam 12 pulang mau makan. Lalu pergi saudara ke gereja, lalu pergi habis ke gereja nanti ke rumah saudara, jam 12 pulang, si bibi belum masak. Udah belum masak karena di kulkas nggak ada bahan-bahan sayur lodeh, ayam goreng, ikan asin sama sambal. Nggak ditinggalin duit. Boleh nggak nanti ibu bapak marah-marah ke si bibi? Kenapa nggak boleh? Kan bos. Boleh nggak? Nggak boleh. Saudara-saudara kita saja yang egois tahu tidak pada tempatnya kita menyuruh bibi melakukan sesuatu kalau bibi tidak diperlengkapi. Apalagi Tuhan. Kalau saudara dipercaya seperti Maria, diminta membuktikan cinta saudara kepada Tuhan ketika saudara menanggung hal yang sulit dan berat, tidak mungkin saudara disuruh kalau Tuhan tidak tolong. Tidak mungkin saudara diminta mencintai Allah, membuktikan cinta saudara ketika saudara sakit kepada Allah, membuktikan kasih saudara kepada Allah ketika saudara hidupnya berat dan ekonominya susah. Kalau Allah nggak tolong, tidak mungkin. Betul nggak? Maria ditolong oleh malaikat dengan ketika malaikat mengatakan, Roh Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Kamu akan dikuatkan, kamu akan diperlengkapi, kamu akan dimampukan, dan kamu bisa menjadi Bunda Yesus walaupun tidak ringan. Ini yang terakhir yang Tuhan mau katakan buat saya dan saudara-saudara. Saya dan saudara-saudara diminta seperti Maria. Ada orang-orang di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu yang saat ini membutuhkan penyelamatan Yesus melalui saudara-saudara. Ada orang-orang yang imannya sedang diproses oleh saudara lewat pergumulan yang saudara sedang jalani supaya orang ini lihat, dia ini betul-betul anak Tuhan. Walaupun masalahnya berat, dia tetap bertahan.
Saya juga mau bertahan seperti dia. Ada situasi-situasi sulit yang membuat saudara mungkin berkata seperti Maria, bagaimana mungkin aku bisa lewati masalah ini? Bagaimana aku bisa menjalani penyakit berat ini, saya masih muda dan anak saya masih kecil? Bagaimana mungkin saya bisa melewati persoalan ini karena anak-anak masih butuh uang sementara usaha kita hancur misalnya? Ya, saudara-saudara bisa berkata seperti Maria, saya ini hamba. Kalau saya diminta menjalani ini, saya akan jalani. Dan saya tahu ada kasih karunia Allah yang melingkupi, yang memperlengkapi, yang menolong. Sehingga dalam situasi apapun saya tetap bisa membuktikan cinta saya kepada Allah di dalam Kristus yang nanti kita rayakan kehadiran dan kelahirannya. Pagi ini kita diingatkan kembali akan cinta kasih Tuhan yang hadir dalam hidup saudara. Bukankah tidak pernah sedetik pun Allah jauh dari kehidupan kita? Karena itu, bukalah terus hati kita untuk merasakan penyertaannya dan jalanilah itu dengan sukacita. Buktikan saudara adalah orang-orang yang seperti Maria, menerima kasih Allah, mengambil risiko untuk menunjukkannya kepada sesama, sehingga di dalam dan melalui kehidupan kita, Yesus dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Amin.
Bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyatukan hati. Kita mau menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang kepadamu, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk firman yang sudah boleh diperdengarkan kepada kami. Kami yakin Roh Kudus terus bekerja sehingga kami bukan saja mendengar firman Allah dalam ibadah, tapi juga dimampukan melakukan itu sepulang dari tempat ini. Pada saat ini kami bersama-sama mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur sebab kami tahu bangsa yang besar ini dengan pergumulannya yang besar juga tidak mungkin bisa bertahan sebagai sebuah bangsa dan memperlihatkan kesatuan dan kemajuan di berbagai aspeknya tanpa kasih karunia Bapa di surga. Karena itu kami memohon terus agar kasih karuniamu dicurahkan bagi bangsa kami melalui orang-orang yang engkau percaya untuk mengelola negeri ini, sehingga apa yang mereka lakukan baik sebagai eksekutif, yudikatif maupun legislatif dan seluruh lembaga negara dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat demi bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan mereka saja. Kami berdoa buat mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan negeri ini, yang jujur, disiplin, dan mencintai rakyat. Engkau berkati apa yang mereka lakukan, dan terus engkau berikan kepercayaan untuk mengelola negeri ini. Tetapi jika di antara mereka ada yang asal-asalan dan hanya bekerja untuk kepentingan kelompok atau pribadi, engkau berkenan menegur mereka supaya mereka berubah. Kami juga berdoa untuk proses politik yang akan kami jalani pada tanggal 17 April tahun depan. Tuhan tolong agar kami semua bertanggung jawab untuk memakai hak pilih kami, memilih orang calon presiden dan calon wakil presiden serta anggota legislatif dan DPD secara bertanggung jawab. Kami ingin yang terbaik dan yang baik, yang punya kinerja teruji dan punya integritas, yang akan menjadi pemimpin dan anggota legislatif yang akan kami pilih. Bapa di surga, berkati mereka yang menderita karena
berbagai macam sebab. Buat saudara-saudara kami di Palu dan di Sumbawa yang menjadi terdampak gempa, Tuhan tolong memulihkan luka, kehilangan, dan kerugian materi yang mereka rasakan karena gempa yang terjadi. Kami juga secara khusus berdoa untuk sekitar 34 orang staf dan karyawan outsourcing bagian rumah tangga BPK Penabur yang ketika berekreasi di Pantai Anyer semalam mengalami musibah karena gelombang tinggi. Kami berdoa karena ada di antara mereka yang juga meninggal dunia. Kami tahu kalau mereka anak Tuhan, mereka yang meninggal akan kembali kepada Tuhan, tetapi kami tahu kehilangan selalu berat dan menyedihkan. Karena itu, untuk anggota keluarga yang ditinggalkan kami doakan agar mereka dihibur, dikuatkan oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu pada gereja kami. Kami berdoa agar jemaat-Mu di sini terus Engkau pimpin, agar kami bisa menjadi berkat untuk jemaat, juga untuk masyarakat. Bapa di surga, terima kasih juga, karena doa-doa kami Tuhan jawab, beberapa bahkan lebih besar daripada apa yang kami minta. Kami berdoa agar kami yang masih bergumul dan berharap dalam beberapa hal, Engkau yang mau campur tangan dan menolong kami menjawab doa-doa pergumulan dan harapan kami. Tuhan tolong bagi kami yang sakit Engkau kuatkan dan pulihkan. Bagi kami yang merindukan campur tangan Tuhan dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau tolong supaya kami melihat kuasa Tuhan. Kami yang ingin berubah atau bertobat meninggalkan dosa kami, biarlah Roh Kudus melingkupi dan memampukan kami untuk melakukannya. Kami yang merindukan campur tangan Tuhan dalam kehidupan anak, orang tua, atau hubungan suami istri, kami tahu Tuhan juga campur tangan di dalamnya untuk menolong kami melihat Engkau adalah Allah yang berkuasa, baik, dan memberkati kami semua. Pimpin kami memasuki hari baru di pekan yang baru, agar apa yang kami buat boleh berhasil dan memuliakan-Mu. Inilah syukur dan sukacita kami, pergumulan dan pengharapan kami, yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar kami berdoa. Jemaat terkasih, seperti yang sudah diwartakan tadi, Minggu Advent keempat ini kita juga diajak untuk menyatakan bukti kasih kita kepada sesama melalui persembahan kasih kita.
Amplop kasih ini akan diberikan kepada saudara dan saudari kita di STT Setia guna mendukung pelayanan mereka. Persembahan bagi STT Setia bisa dimasukkan dalam amplop yang sudah bertuliskan aksi kasih Natal seperti ini. Apabila Bapak Ibu yang mau memberikan tapi belum dapat, bisa dibantu oleh panitia. Mari kita bersyukur atas kasih setia Allah dalam hidup kita melalui persembahan saat ini, seperti yang diungkapkan pemazmur dalam Mazmur 100 ayat keempat dan kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kuasa
Jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan baitnya yang ke-6. Kita satu dalam doa. Bapa yang maha baik, kasih setia dan penyertaan-Mu selalu kami rasa dalam hidup kami. Saat ini kami menantikan kelahiran-Mu dengan sukacita, dan untuk itu kami juga mau menyatakan bukti kasih kami dengan berbagi kepada sesama kami. Kami mempersiapkan persembahan ini dengan ketulusan hati kami dan mempersembahkannya. Biarlah persembahan ini dapat menjadi jawaban bagi orang yang membutuhkannya dan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Amin. Marilah kita mewujudkan kasih di dalam kehidupan kita dan sesama. Maka di sanalah terang Tuhan hadir untuk menyinari dunia yang gelap. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan iringan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.